Dalam menjalankan tugasnya, si sistem proteksi ini setidaknya dia itu memiliki 3 elemen penting. Yang pertama itu berkaitan dengan switchgear. Jadi di sini ada circuit breaker atau biasa kita kenal dengan istilah di Indonesia itu pemutus tenaga. Jadi CB ini merupakan bagian utama dari sistem proteksi dan dia akan secara otomatis mengisolasi bagian sistem yang rusak dengan cara membuka kontaknya. CB ini sebenarnya banyak jenisnya, nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Elemen yang kedua itu adalah protective gear. Protective gear ini sebenarnya adalah semua yang berkaitan dengan relay proteksi sistem tenaga. Jadi nanti kita akan pelajari berbagai macam relay, ada relay arus, relay tegangan, relay daya, dan seterusnya. Fungsi dari relay ini, dia selama gangguan, misalkan ketika terjadi gangguan, maka relay proteksi ini dia akan memberikan sinyal trip kepada CB, sehingga si CB yang tadi itu dia akan membuka kontaknya. Dan yang ketiga, elemen utama dari sistem proteksi yaitu adalah power supply-nya itu sendiri. Jadi semua circuit breaker atau pemutus tenaga itu dioperasikan dengan arus searah. Karena daya DC ini dapat disimpan dalam baterai, maka ketika terjadi kegagalan, CCB ini tetap dapat dioperasikan gitu ya. Sekarang kita lihat diagram dari sistem proteksi itu sendiri. Ini ada dua gambar ya, yang kiri dan yang kanan. Sebetulnya sama saja. Yang kiri itu dia horizontal, sedangkan yang kanan itu dia vertikal gitu. Kita lihat di sini. Di gambar itu terlihat sambungan dasar. Jadi sambungan dasar dalam sebuah relay proteksi. Relay proteksi ini seperti yang kita ketahui merupakan perangkat yang dirancang untuk bisa merasakan kondisi ketidakseimbangan atau kondisi abnormal dan membuat si circuit breaker atau pemutus tenaga ini trip ketika gangguan itu terdeteksi. Kita lihat lagi di gambar ini sekunder trafo arus. Trafo arus itu adalah CT. Dia dihubungkan ke kumparan arus relay. Di gambar yang sebelah kanan kita sebenarnya bisa melihat lebih detail ya. Di sini kita lihat CT. CT itu adalah current transformer atau trafo arus. Si trafo arus ini dia dihubungkan ke kumparan arus relay. Ini relaynya. Dan sekunder trafo tegangan itu adalah PT. Trafo tegangan itu adalah PT atau potential transformer. Sekunder dari trafo tegangan ini dia dihubungkan juga ke kumparan tegangan relay ke sini ya. Jadi si relay ini dia terhubung ke CT dan juga terhubung ke PT. Di gambar yang kiri juga sama, relay proteksi ini dia berhubung dengan CT dan juga PT juga. Nah, setiap terjadi gangguan di feeder, ini arus dari CT ini dia akan mengalir ke kumparan arus relay. Karena MMF di kumparan ini meningkat. Peningkatan MMF ini sebenarnya cukup untuk menutup secara mekanis kontak relay. Jadi nanti ketika MMF meningkat di relay, maka si kontaknya akan menutup yang biasanya itu terbuka. Jadi secara otomatis dia akan menutup relay itu sendiri. Nah, ketika dia menutup, tentunya dia akan memberikan sebuah instruksi atau sebuah mekanisme atau sebuah gerakan gitu ya untuk PMT ini ngetrip. Sehingga kalau PMT-nya sudah ngetrip, maka dia bisa mengisolasi kegagalan yang terjadi. Dari diagram yang sebelumnya, dari diagram yang ini, sebenarnya kita lihat nih, ternyata di diagram ini kita bisa membaca komponen-komponen dari sistem proteksi itu sendiri. Kalau yang sebelumnya itu kan elemen penting dari sistem proteksi. Ini sebenarnya secara umum saja. Setelah itu dijabarkan di dalam diagram. Dan sekarang penjelasan dari setiap komponen tersebut. Yang pertama, ini berkaitan dengan komponen utama yang tadi, itu terkait circuit breaker. Jadi CB atau pemutus tenaga sekali lagi itu merupakan sebuah saklar listrik yang dia itu dioperasikan secara otomatis dan dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dari kerusakan yang mungkin saja dia itu disebabkan oleh adanya arus lebih atau beban lebih atau misalkan hubung singkat. Intinya fungsi dasar dari CB ini adalah untuk menghentikan aliran arus setelah relay proteksi ini mendeteksi adanya gangguan. Komponen yang kedua itu adalah tentunya komponen utama lagi nih. Ini adalah relay. Relay ini merupakan sebuah perangkat ya, seperti yang di awal kita sudah jelaskan, perangkat yang dirancang untuk merasakan adanya kondisi abnormal dan membuat si CB itu ngetrip ketika gangguan tersebut terjadi. Jadi kalau yang tadi CB itu adalah untuk menghentikan aliran arus setelah relay proteksi ngedeteksi adanya gangguan. Nah, kalau relay ini
Dia itu untuk merasakan adanya kondisi abnormal dan membuat si CB yang tadi itu trip ketika gangguannya terdeteksi. Yang ketiga ini berkaitan dengan trafo. Jadi tadi di gambar itu ada PT dan juga CT, atau misalkan di beberapa sumber lagi PT-nya itu ada yang menggunakan istilah VT. Jadi kalau PT adalah potential transformer, kalau VT itu adalah voltage transformer. Sebenarnya sama-sama saja, tapi yang common digunakan dalam sistem proteksi itu adalah PT. Jadi PT ini dia fungsinya itu untuk mengisolasi dan juga untuk menurunkan dan juga secara akurat dia ngereproduksi tegangan skala untuk device proteksi atau relay kita yang tadi kita sebut ya. Sedangkan CT dia itu digunakan untuk menaikkan arus sistem primer ke nilai yang dapat digunakan baik oleh relay, meteran, SCADA, transducer maupun yang lainnya. Dan yang terakhir ini ada supply-nya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh pemutus tenaga atau CB ini dia dioperasikan dengan kondisi DC. Intinya dengan adanya baterai ini dia memberikan sumber daya yang tidak terputus ke relay